Silakan buka kameranya Pak Ustadz. Oke. Silakan Ustadz. Ya Bang, pertama selamat malam ya. Ya, selamat malam. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya pertama saya ingin salam buat teman-teman yang hadir di sini yang berbeda kepercayaan dengan kami. Ngomong-ngomong abangnya agama apa Bang? Saya Kristen. Yang Kristen. Dari lahir. Langsung aja Bang. Gak usah tanya saya punya privasi saya. Silakan. Oh itu privasi termasuknya Bang? Ya. Oh, ya. Menurut abang ini kalau saya pernah dengar Kristen itu memiliki kepercayaan 3 Tuhan, itu tuh betul nggak Bang? Oke. Abang dapat informasinya dari siapa? Dari ya saliwar-saliwar aja sih. Enggak, jujur aja. Apakah kitab Anda menuliskan tentang seperti itu? Apa? Apakah di dalam kitab Anda menuliskan seperti itu? Di kitab kita itu tidak menyinggung agama lain Bang, cuman inna dina indallahil Islam gitu doang, bahwa Oke. yang Sekarang gini. Di dalam iman abang ada nggak tulis nama kata Kristen? nggak ada. Ya. Nasrani? Nasrani ada. Nah, Kristen dengan Nasrani itu berbeda. Perbedaannya apa Bang? Ya, jadi Nasrani itu sekte. Kristen itu pengikut Kristus. Pengikut Kristus. Ya, dan orang yang pertama kali yang ada di Antioquia dikatakan sebagai Kristen, bukan Nasrani. Nasrani itu sekte. Ya, Nasrani itu banyak. Ada Nasrani Ebinoid. Ya, agnostik itu ajaran-ajaran agnostik semua. Seperti itu. Dan itu tidak sama. Ya, sekarang gini. Kalau pandangan kita mengatakan orang Kristen menyembah 3 Tuhan, itu pandangan bahwa triteos, itu salah. Alkitab mencatat hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa. Karena pemahaman kita Allah itu apa? Kalau menurut kalian Allah itu adalah nama. Nah sekarang kita memahami Tuhan. Alkitab mencatat hanya ada satu Tuhan saja, yaitu Yesus. Tuhan itu juga bukan nama. Tuhan itu gelar. Tapi bentar, Ya, menurut gitu. abang itu apa sih Bang? Gimana? Definisi Tuhan menurut abang apa itu? Ya, Tuhan itu gelar, ya, karena di dalam bahasa Ibrani diterjemahkan sebagai Adonai, di dalam bahasa Yunani diterjemahkan sebagai Kurios, di dalam bahasa Jawa diterjemahkan sebagai Gusti, Gusti Prabu, Tuan. Menurut abang, Allah itu nama atau gelar? Kalau bentar bang, jangan lupa. Menurut keimanan abang Ustadz kan, jadi harusnya pintar. Menurut keimanan Islam, Allah itu nama atau bukan? Allah itu di kita Allah ya. Allah itu nama. Allah itu nama Tuhan kita. Sebetulnya nama Allah itu tidak hanya Allah. Maaf, suara anak-anaknya di ini dulu. Diskusinya enak nih, tapi suara anak-anaknya agak sedikit di ini dulu ya. Silakan lanjut. Bentar bang. Biar enak bang. Kena peringatan. Silakan, buka mic-nya bang. Oke, silakan. Tadi apa pertanyaannya bang? Jangan di ini ya. Silakan buka mic-nya ulang. Maaf. Buka mic-nya ulang bang. Maaf. Oke, silakan. Tadi menurut abang, pertanyaan abang apa? Pertanyaan saya adalah menurut keimanan Islam, Allah itu nama atau gelar? Allah itu nama. Allah itu nama dan Allah itu menurut kita Tuhan itu bukan gelar sih bang. Kalau gelar kan ada yang memberi. Jadi rab yang ada di dalam Al-Quran itu rab itu nama atau gelar? Rob itu bang, Rob itu jangan disebut gelar deh bang, karena kalau gelar biasanya memberi. Ya. Sedangkan Allah itu tidak perlu diberi gelar, karena dia itu sudah
sudah pasti tidak perlu diakui oleh seluruh dunia bahwa Allah itu Tuhan, ya Allah itu Tuhan. Jadi apakah Allah ini hanya apakah nama Allah ini hanya dimiliki oleh orang Islam? Orang Kristen tidak boleh menggunakan kata Allah. Kan menurut Abang Allah itu gelar ya, yang Tuhan itu Yesus kan? Bukan. Tuhan itu gelar. Ya, makanya saya tanya dulu. Allah itu sesembahan. Ya, sementara Tuhan itu gelar. Ya. Pahami sampai situ dulu titik itu. Kemudian kita bersalve, kita berbicara tentang Allah. Ya. Apakah hanya Allah yang dimiliki oleh orang Islam? Emang Allah milik siapa, Bang? Ya, orang Kristen boleh nggak mengucapkan kata Allah? Ya boleh-boleh saja, nggak ada yang larang, semua pun berhak mengucapkan nama itu. Tapi yang jadi perbedaan kita kan, kita Allah itu ya satu-satunya Tuhan. Bahkan itu bukan bilangan satu ya. Sebagai Islam kita juga ketika kita mempercaya ada Tuhan lain selain Allah, meskipun kita berbicara bahwa Kristen punya Tuhan, Buddha punya Tuhan, ya kita salah sebagai orang Islam. Oke. Sekarang kita mencari tahu eksistensi dari Allahnya Abang. Ya, eksistensi dari Allahnya Abang. Yang Allahnya saya, Bang. Karena berarti ada Allah yang lain gitu. Ya Allah aja. Kita mencari eksistensi dari Allah yang diimani oleh Abang. Ya, eksistensi itu apa, Bang? Pak Ustadz. Ya, Bang. Ya, sebelum kita lebih lanjut supaya kita tidak salah paham dengan definisi dari eksistensi, ya. Allah itu eksistensinya apa, Bang? Eksistensi artinya apa? Eksistensi apa artinya, Bang? Saya tanya Abang paham nggak tidak eksistensi? Tidak. Eksistensi itu keberadaan. Ya. Sekarang Pak Ustadz ya? Bukan, Bang. Ya. Eksistensi itu keberadaan ya. Nah, dan keberadaan dari Allah ini dia menunjukkan tentang keberadaannya lewat sebuah agama dan ayat yang tadi Abang sudah sebutkan. Ya, agama yang diridhoi di sisi Allah adalah agama Islam. Iya. Ya. Apakah itu termasuk wujud belas kasih Allah terhadap manusia? Apa? Apakah agama Islam adalah bagian dari wujud kasih Allah terhadap manusia? Ya, iya betul. Oke. Sekarang ini kita masih dalam ruang lingkup eksistensi. Ya, ruang lingkup eksistensi. Di mana Allahnya Abang? Ya. Di mana agama Islam ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa? Di mana bentuk wujud kasihnya Allah terhadap manusia? Terhadap Adam. Kenapa Islam tidak ada ketika Adam jatuh ke dalam dosa? Silakan. Di mana eksistensinya Allah? Siapa Islam tidak ada ketika Adam jatuh ke dunia? Silakan buktikan. Abang dapat referensi dari mana bahwa? Saya tanya. Enggak, saya tanya dulu balik. Abang dapat referensi dari mana bahwa ketika Nabi Adam jatuh ke dunia, diturunkan ke dunia oleh Allah Subhanahu wa taala, itu tidak Islam? Abang dapat dari mana itu? Saya kan bertanya, ya. Kalau Anda menyatakan di mana, saya tanya, di mana wujud eksistensi Allah, ya, ketika Adam jatuh ke dalam dosa dalam bentuk kasihnya Allah, yaitu agama Islam. Apakah agama Islam ada ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa? Di mana Allah? Di mana eksistensi Allah? Di mana agama Islam? Ya, Bang, ya mau. Jadi gini. Itu pertanyaan saya. Jadi gini. Ada satu ayat di dalam Al-Quran, ma'asobaka min hasanatin faminallah. Setiap sesuatu yang menimpamu dalam bentuk kebaikan itu adalah dari Allah. Tapi wa ma'asobaka min sayyiatin famin nafsik. Kalau ketika kejadian yang menimpamu dalam bentuk keburukan, itu dari dirimu sendiri. Itu bukan maksudnya Allah berarti hanya dalam jalur kebaikan
Tapi tidak ada eksistensi dalam jalur keburukan, bukan gitu bang. Tapi itu adabnya sebagai kita seorang hamba kepada kepada Allah. Apakah kita harus menyalahkan Allah? Misalkan kita Nabi Adam ya. Gini Bang. bang, Misalkan kita jarak dari Adam itu sampai di abad ke-7, ya munculnya agama Islam itu jarak yang sangat jauh. Bahkan di abad pertama dan abad ke-7 itu jaraknya jauh. Ya, yang saya tanyakan, kalau Allah itu eksis, Allahnya yang abang iman itu eksis, dan wujud cinta kasih Allah itu adalah agama Islam, pertanyaan saya, di manakah Allah ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa? Di manakah Allah, di manakah Islam, agama Islam, ketika bangsa Israel keluar dari perbudakan tanah Mesir? Di manakah agama Islam ketika Nabi Nuh naik ke atas bahtera? Itu pertanyaan saya. Ya itu bang, ya itu kata saya juga. Jadi setiap yang menimpa sesuatu kepada kita, meskipun dalam jalur kebaikannya itu pasti ada Allah. Walaupun dalam jalur keburukan pun itu ya ada Allahnya bang. Ya ada Allahnya. Ya, di manakah Al-Quran ketika Nabi Musa naik ke Gunung Sinai? Bentar. Emang kasih sayang itu harus berupa kebaikan. Ya, kasih sayang itu kan banyak di dalam Alkitab. Ada kasih agape, ada kasih filios. Ya, saya bisa tunjukkan itu. Yang menjadi pertanyaan saya adalah wujud kasih Allah dan abang sudah sepakat adalah agama Islam. Ya kan? Bahkan abang sendiri yang ngomong inna dina indallahi islamu. Agama yang diridhoi di sisi Allah adalah agama Islam. Yang pertanyaan saya, di mana wujud cinta kasih Allah dalam wujud agama Islam itu ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa? Ketika emang dosanya Nabi Adam kan ketika mau makan buah huldi ya. Kalau abang tahu dosanya Nabi Adam, kesalahannya Nabi Adam ketika diturunkan ke dunia kan karena memakan buah huldi. Ya itu bentuk kasih sayang Allah bang, supaya apa? Supaya ada hikmahnya untuk kita bang. Itu Siapa yang memerintahkan Adam makan buah huldi? Yang memerintahkan kalau secara dohir ya iblis. Iblis. Itu posisinya di mana? Posisinya kan di surga. Di surga. Kenapa di surga ada iblis? Ya kan zaman dulu bang, sebelum ketika iblis belum disuruh sujud kepada Adam. Gitu kan? Gini bang. Ya, kita kembali pada pokok pikirannya ya. Saya nggak mau kemana-mana. Kembali pada pokok intinya. Ya, masalahnya pada saat itu yang diturunkan itu adalah Taurat, bukan Al-Quran. Al-Quran ini kan bagian daripada Islam, ya kan? Oke. Gini bang. Kenapa ketika Nabi Musa naik ke atas Gunung Sinai? Ya, dan bercakap-cakap dengan Allah di atas Gunung Sinai sampai 2 loh batu itu ada, kenapa bukan Al-Quran? Di mana wujud eksistensi dari Allah? Bang, Taurat, Injil, Alkitab itu emang kitab-kitab dari Allah. Termasuk suhuf-suhuf ya bang. Nah, semuanya dikumpulkan dalam Al-Quran itu. Al-Quran diturunkan itu kan karena haknya Nabi Muhammad itu bang. Al-Quran diturunkan karena haknya Nabi Muhammad. Saya tidak tanya itu. Saya tanya adalah kenapa Allah tidak menurunkan Al-Quran ketika manusia jatuh ke dalam dosa, ketika Nabi Musa naik ke atas Gunung Sinai, kenapa bukan Al-Quran, tapi kenapa Taurat? Dalam Taurat isinya apa bang? Dalam Taurat itu artinya apa? Menurut Islam, keimanan Islam, coba teman-teman Islam mengetimologikan arti dari Taurat. Coba. Bentar bang, bentar. Coba, teman-teman Islam mengetimologikan arti dari Taurat. Silakan, saya minta Pak Ustadz mengetimologikan tentang itu. Bentar bang. Saya minta literasi dari Islam tentang Taurat. Saya tidak minta literasi dari Google atau yang lain. Saya minta literasi dari Islam. Atau secara bahasa. Waktu tamasya di Binaria, pulang-pulang ku mengguglik lagi.
Sayang takkan tetangga. Emangnya enak? Enak. Oke, silakan. Anda definisikan tentang Taurat itu apa? Etimologikan tentang Taurat itu apa? Silakan. Ya, kalau jujur ya Bang, kalau saya tentang definisi Taurat saya belum ke situ ya Bang. Oke, terima kasih atas kejujurannya. Tapi harus tahu Bang, setiap kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah itu mengajarkannya kan ketauhidan Bang. Gini, abang dengar baik-baik. Taurat itu, ya, maaf, Alkitab tidak pernah mengajarkan tentang tauhid. Ajaran Nabi Musa dalam Taurat tidak pernah mengajarkan tentang tauhid. Tauhid itu wahid. Masalahnya, Alkitab maupun Taurat dan kitab para nabi terdahulu tidak pernah mengajarkan tentang Allah yang wahid. Wahid secara gramatikal dengan esa itu dua hal yang berbeda. Allah hanya menjelaskan, menerangkan kepada manusia, ya, bahwa Allah itu adalah esa, ya, bukan wahid, ya. Tetapi saya tidak mau bahas itu. Sekarang saya lagi bahas tentang Taurat. Kenapa Taurat yang diturunkan? Kenapa bukan Al-Quran yang diturunkan? Taurat itu, sabar. Taurat itu di dalam bahasa Ibrani itu artinya hukum-hukum, ya. Sehingga Allah itu memberikan sebuah hukum kepada bangsa Israel, kepada manusia pada saat itu untuk ditaati. Sehingga dari hukum itu menghasilkan konsekuensi di dalam Ulangan pasal 28. Jika kamu taat akan hukum yang kuberikan ini, hidupmu diberkati. Tetapi jika kamu tidak taat akan hukum yang kuberikan ini, kamu dikatakan terkutuk. Ya, Iya, itu artinya hukum. Masalahnya, teman-teman, apakah teman-teman Islam memahami arti dari Taurat? Apakah teman-teman Islam bisa mendefinisikan arti dari Taurat? Apakah teman-teman Islam bisa mendefinisikan arti dari Injil? Sehingga ada korelasi antara Taurat dan Injil itu. Ada hubungan korelasi yang sangat erat. Hubungan spiritual, janji Allah, ketetapan Allah, dan juga janji Allah akan Injil itu. Saya pikir kamu tidak paham itu. Itu dalam sekali. Bang, saya paham maksud Abang. Ya, kalau kamu paham, coba pertanyaan kedua saya, apa arti dari Injil? Silakan definisikan secara bahasa apa arti dari Injil. Silakan. Kamu bilang kamu paham. Silakan. Kalau kita mendefinisikan saya tanya. Enggak, jangan dulu kemana-mana. Kalau Anda bilang paham, tadi saya sudah menjelaskan tentang Taurat. Saya bertanya dan saya menjelaskan karena Anda tidak bisa menjelaskan. Sekarang Anda bilang Anda paham, saya tanya Anda, apa arti dari Injil? Silakan Anda definisikan arti dari Injil. Sebagai orang Islam yang nggak perlu kita tahu arti dari Taurat, Injil, Zabur, tidak perlu, Bang. Nah, ketika Anda tidak perlu tahu, tidak mau tahu arti dari Taurat dan Injil, sehingga Anda gagal paham tentang rencana Allah dan karya keselamatan Allah lewat Yesus Kristus. Gagal paham. Siapa bilang saya gagal paham? Anda gagal paham ketika Anda tidak bisa mendefinisikan itu. Ketika orang tidak bisa mendefinisikan tentang Taurat dan Injil, orang itu akan gagal paham tentang rencana Allah, karya keselamatan Allah lewat Yesus Kristus. Itu menurut Abang, menurut saya Al-Quran itu sudah cukup, Bang. Oke, Al-Quran itu sudah cukup. Apakah Al-Quran sempurna dan bisa dibuktikan informasinya? Sempurna dalam segi apa, Bang? Ya, saya tanya, dalam segi apa Al-Quran itu sempurna? Saya tanya Anda. Al-yawma akmaltu lakum Islam ad-dina. Ya. Dalam segi apa? Silakan jelaskan. Ayat terakhir yang diturunkan Al-Quran, Bang. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-yawma akmaltu lakum Islam ad-dina", bahwa artinya telah ku sempurnakan agama kalian. Ya, apa yang disempurnakan? Ya dalam bentuk hukum. Hukum apa yang disempurnakan? Dalam bentuk tauhid. Iya, hukum apa yang disempurnakan? Hukum kita berkehidupan juga sudah ada, Bang. Ya, silakan. Seperti apa? Contohnya satu aja. Seperti zaman sebelum Al-Quran turun. Yang namanya wanita itu tidak ada harga dirinya, Bang. Wanita itu tidak ada harga dirinya. Di zaman sebelum Islam turun lewat Nabi Muhammad. Oke, terus? Bahwa disebutkan kan zaman apa, Bang? Tahu, Bang? Zaman jahiliyah. Zaman jahiliyah, terus? Jahiliyah. Ketika itu kan wanita itu seperti elap, Bang, disimpannya di bawah, Bang. Boleh dipakai sama siapapun, bahkan bayi laki-laki pun dikubur karena takut takut kalau bahasa kita itu ngeluhurkeun lah.
Makanya ketika Al-Quran turun menyamaratakan antara derajat laki-laki dan manusia, itu salah satunya, Bang. Terus saya lagi cari data. Kita buktikan. Salah satu bukti bahwa Al-Quran itu sudah sempurna. Abang ngapain lihat Google, Bang? Enggak, saya lagi mencari data biar kamu bisa melihat ini semua. Kita berbicara Jadi bukan lewat Google. Jadi dari dalam bentuk sabar pakai data kita. Ya. Anda dengan pakai data. Ya, dalam bentuk seperti apa wanita itu disayangi? Dalam bentuk seperti apa? Coba jelaskan kepada saya. Dalam segi apa? Ketika wanita melakukan kesalahan, kalau Alkitab mengajarkan, ketika wanita melakukan kesalahan, tegurlah dia, kasihilah dia. Kalau Islam, ketika Islam bagaimana? Kalau dalam Islam ya, Bang, wanita itu kan terbagi ketika zaman dulu ya. Ada wanita merdeka, ada wanita tidak merdeka, dan ada wanita yang menjadi istri ya, Bang. Itu beda-beda, Bang. Ya, jadi apakah wanita dibedakan? Bukan bagaimana ya, jikalau wanita dibedakan, bagaimana Al-Quran berbicara tentang kesetaraan gender? Silakan. Maksud, Bang? Kamu ngerti nggak kesetaraan gender? Iya saya, Bang. Jangan menganggap saya gitu lah, Bang. Kan saya lagi berbicara. Kan kamu bilang wanita itu dihormati dan dihargai. Silakan kamu jelaskan pakai data. Ya sabar. Saya pakai data tentang. Iya, saya minta pakai data. Dalam hal seperti apa wanita itu ada hubungan? Bagaimana Al-Quran menjelaskan kesetaraan gender? Silakan. Itu silakan. Bang ya. Ini kita korelasikan ilmu formal dengan agama. Silakan. Bentar, Bang, bentar. Itu data yang Abang ambil dari mana sih? Kamu ngerti kesetaraan gender nggak? Ngerti. Ya silakan Anda jelaskan kesetaraan gender secara formalitas dan silakan korelasikan kesetaraan gender dengan Al-Quran. Silakan. Kan sempurna. Silakan. Ini Abang mau diskusi atau mengetes? Saya mau diskusi. Nah, diskusi itu tidak perlu. Saya juga berhak bertanya dong. Ya, dari tadi Anda bertanya terus. Di sini saya ingin diskusi dengan Anda. Ya, bagaimana Al-Quran menjelaskan tentang kesetaraan gender dan juga Al-Quran. Jangan tantrum dong. Jangan tantrum. Di sini saya mengajak Anda untuk berpikir secara luas. Dalam konteks Al-Quran berbicara tentang kesetaraan gender itu seperti apa? Silakan. Saya ingin tanya terlebih dahulu. Abang dapat data dari mana dulu ini? Saya kan bertanya, ini bukan berdata, tetapi saya bertanya. Anda mengatakan wanita itu betul-betul dimuliakan di dalam Islam, ya? Itu statement dari Anda. Makanya saya bilang, kita berbicara tentang wanita, kita berbicara tentang kesetaraan gender. Nah, sekarang bagaimana Al-Quran berbicara kesetaraan gender terhadap wanita? Silakan pakai datanya. Surah berapa? Silakan. Oke, Bang ya. Seperti salah satunya gini, saya sebutkan salah satu. Anda paham kesetaraan gender nggak? Paham. Silakan Anda jelaskan kesetaraan gender itu apa. Silakan. Saya beri salah satunya gini, Bang. Saya beri salah satunya ketika zaman dahulu sebelum adanya Islam. Wanita itu boleh dipakai oleh siapapun. Boleh dipakai oleh siapapun dalam hal berjima ya. Tapi ketika sudah ada Islam, udah ada hukum nikah, Bang. Hukum nikah dalam Islam itu seperti apa? Udah ayo ngaji, Bang, kalau mau terus tanya ya ngaji. Gini, sabar. Hukum nikah dalam Islam itu seperti apa yang tidak membuat kesetaraan gender itu menjadi blunder? Silakan, jelaskan pakai data. Silakan. Gimana, Bang? Hukum nikah seperti apa di dalam Islam yang tidak membuat kesetaraan gender itu tidak menjadi blunder? Silakan tunjukkan surah berapa, ayat berapa. Ya, tunjukkan kepada saya tentang hukum nikah di dalam Islam dan cara untuk memperlakukan wanita di dalam Islam dalam konteks kesetaraan gender. Silakan. Sebenarnya ya teman-teman semua harus dengar ya. Sebenarnya pertanyaan abang RK ini sudah saya jawab, tapi saya minta data. Atau seperti ini. Dari pertanyaan supaya apa? Supaya apa itu, Bang? Enggak, bukan supaya apa. Ini kita lagi berbicara. Sabar. Nih, apakah seperti ini? Sabar, saya mulai buka ya. Apakah seperti ini? Maaf ya.
Ini surah An-Nisa ayat yang ke-34. Ya, dia bilang apa? Laki-laki, suami itu pelindung bagi perempuan, istri. Karena Allah telah melebihkan sebagian mereka, laki-laki, atas sebagian yang lain. Dan karena mereka, laki-laki telah memberikan nafkah dan harta dari hartanya, maka perempuan-perempuan yang soleh adalah mereka yang taat kepada Allah dan menjaga diri ketika suaminya tidak ada. Karena Allah telah menjaga mereka. Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyus, ya, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka. Tinggalkanlah mereka di tempat tidur atau pisah ranjang. Dan kalau perlu pukullah mereka. Pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari kesalahannya. Kenapa ada istilah pukullah mereka? Silakan. Makanya Bang, Al-Quran itu tidak bisa kita tafsirkan memakai otak sendiri, Bang. Silakan Anda tafsirkan, Anda kan Islam. Itu bukan bukan apa? Bukan Al-Quran kalau Abang menafsirkan seperti itu. Iya, saya minta Anda untuk menjelaskan seperti apa. Itu yang saya minta. Kalau Anda jangan hanya ngomong, itu berbicara pakai data. Saya sudah tunjukkan satu data. Masih banyak data lagi. Silakan. Ini Bang ya, itu ayatnya kan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Nah, silakan. Bahwa laki-laki itu pemimpin para pemimpin wanita ya Bang. Nah, ketika wanita melakukan kesalahan ya pukul. Maksud pukul di situ Bang. Iya, itu bukan pukul ya harus langsung dipukul, bukan gitu Bang. Makanya Abang kalau jadi, lihat data, pukul yang seperti apa? Kalau Abang diskusi sama yang lainnya, kalau lihat data sama Al-Quran itu jangan pakai otak sendiri atau pakai terjemahan Bang. Saya nggak pakai otak sendiri, saya tidak menafsirkan iman Anda. Saya minta Anda menjelaskan itu. Terjemahan per kata itu bukan Al-Quran Bang. Kalau Abang menafsirkan seperti itu bukan Al-Quran. Makanya kau jelaskan. Makanya saya minta kau jelaskan. Didik Bang, didik. Didik. Silakan. Ya pukullah di situ artinya didik Bang itu. Nih, saya melakukan perbandingan ya, biar kau paham. Kita lihat seperti apa. Ini dalam Alkitab ya. Dia mengatakan apa nih? Itu bentar Bang. Sabar. Saya melakukan perbandingan komparasi. Hai suami, kasihilah istrimu. Sebagaimana, sabarlah, jangan inilah. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Untuk menguduskan sesudah ia menyucikan dengan memandikan dengan air firman. Supaya dengan dia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang tanpa cacat dan kerut. Jadi di sini ayat Alkitab mengatakan, kasihilah istrinya. Dia salah, kita kasihi dia, kita nasihati dia, doakan dia. Bahkan ada Alkitab mencatat bagaimana istri mendoakan suami ketika suami melakukan kesalahan. Bentar Bang, saya ambil data ya, saya ambil HP. Silakan. Harus pakai data. Iya, yang kita hidup itu penuh dengan data ya Bang. Tapi kalau meskipun saya kasih data, kalau Abang nggak mau nerima buat apa gitu? Ya, silakan, saya kan kasih data juga. Makan apa? Oke, silakan. Bilang makasih ke si Omo masak. Kau ngapain juga di belakang, Milo? Yang itu yang di orang arik gini kan? Sini. Kasih lo Florence-nya. Namaku Bento, rumah Lexi. Mobil kebanyak, harta berlimpah. Orang memanggilku bos eksekutif. Sebut namaku 3 kali. Bento. Makasih Mr. H. Terima kasih. Silakan. Tapi saya bertanya dulu.
Boleh saya bertanya? Mau jawab nggak? Silakan. Pertanyaan Silakan, saya. Apakah ketika saya memberi data abang akan percaya? Ya, kita diskusi dulu. Fahlam anahu la ilaha illallah. Pertanyaan-pertanyaan lain yang muncul. Kan kita bicara fahlam anahu la ilaha illallah. Fahlam toh? Ya silakan. Kita berakal dulu. Ya, silakan. Abang ya bang, kalau menafsirkan tentang hadis, tentang Iya kan, itu iya kan kita paham nih. Jangan pakai ini sendiri, jangan pakai ini sendiri. Iya, jadi pakai apa? Ya, Tuhan menciptakan kita ini ada yang untuk apa? untuk Tuhan menciptakan ini untuk apa? abang tahu ilmunya. Untuk disimpan aja. Emang abang tahu ilmu tafsirnya? Ya silakan jelaskan kepada saya. Jelaskan, jangan mulai alasan. Silakan jelaskan ke saya. Pengalaman aku, abang asal-asalan langsung ke sini aja pemikiran. Adalah turunlah. Turun. Terlalu muter banyak. Kayaknya tidak memahami gender ya, kesetaraan gender. Maka saya bilang pentingnya pendidikan formal sehingga Anda memahami ilmu tentang kesetaraan gender, korelasikan dengan iman Anda. Apakah iman Anda, kitab Anda berbicara tentang kesetaraan gender? Itu pertanyaan saya dari tadi. Karena Anda berbicara, wah, agama saya seperti ini, sempurna. Memperlakukan wanita itu juga sempurna. Nah, silakan kita bicara kesetaraan gender nih. Ditanya apa, dijawab apa.